Halo Smart Teachers, kali ini kita akan membahas cara menggunakan Smart School untuk GTK. Pertama, silakan login menggunakan akun yang sudah terdaftar dengan memasukkan username dan juga password. Setelah username dan password sudah dimasukkan sesuai dengan yang sebelumnya, klik tombol masuk. Setelah berhasil login, akan muncul pop-up presensi harian, di mana GTK dapat memilih keterangan presensi seperti hadir, izin, ataupun sakit. Setelah memilih keterangan, pengguna harus mengambil foto sebagai bukti kehadiran. Jika foto sudah diambil dan sudah sesuai, maka klik simpan. Setelah itu, pengguna bisa klik submit. Jika sebelumnya sudah mengikuti ujian, silakan isi feedback pengerjaan ujian. Berikut ini adalah tampilan dari menu beranda di pengguna GTK. Terdapat presensi harian, jadwal saat ini, jadwal ujian, presensi kelas, dan juga kegiatan yang ada di kelas. Baik, selanjutnya kita akan membahas menu buku kerja. Pada menu ini terdapat 3 submenu, yaitu buku kerja, laporan bulanan, dan juga cari RPP. Untuk submenu buku kerja, GTK dapat menambahkan data untuk berbagai instrumen yang diperlukan. Sebagai contoh, GTK bisa menambah data pada instrumen SKL, KICP, dan KDTP dengan mengklik tombol tambah. Kemudian, GTK dapat mengisi formulir yang sudah ada seperti judul, tingkat, semester, mata pelajaran, dan juga lampiran dari SKL, KICP, dan KDTP. Setelah data sudah terisi, pengguna bisa klik simpan. Kemudian, jika pengguna ingin mengedit data tersebut, bisa klik titik 3, kemudian klik edit. Dan juga pengguna bisa menghapus dengan klik titik 3 dan klik hapus. Selanjutnya sama dengan submenu sebelumnya, untuk menambahkan data pada instrumen RPP atau modul ajar, pengguna dapat mengklik icon tambah. Kemudian, pengguna dapat mengisi formulir yang sudah disediakan, seperti judul RPP atau modul ajar, mode EPP atau modul ajar, deskripsi, tingkat kelas, mata pelajaran, dan juga lampiran dari RPP atau modul ajar tersebut. Kemudian jika sudah terisi semua, pengguna bisa klik simpan.
Selanjutnya, kita akan mencoba untuk di menu laporan bulanan. Pengguna bisa klik tombol tambah dan mengisi formulir untuk menambahkan laporan bulanan seperti judul, tanggal, dan juga lampiran laporan bulanan. Kemudian, pengguna bisa klik simpan. Di sini terdapat aksi untuk mengedit dan juga menghapus data laporan bulanan. Selanjutnya ada cari RPP. Di sini pengguna bisa mencari RPP berdasarkan data Kemdikbud atau data RPP dari sekolah yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan membahas menu kelas. Pada menu ini, pengguna dapat melihat data kelas dan jadwal berdasarkan tahun ajaran yang berlaku. Jika pengguna mengklik icon info, akan ditampilkan informasi mengenai siswa dalam kelas serta wali kelas dari rombongan belajar tersebut. Selain itu, jika pengguna mengklik tombol lihat kelas, akan muncul beberapa submenu tambahan, yaitu timeline, analisis materi, tugas, pertemuan, analisis nilai, dan rapor. Pada submenu timeline, pengguna dapat membuat dan memposting informasi. Selanjutnya, pada submenu analisis materi, akan ditampilkan daftar materi yang sudah tersedia. Jika belum, maka bisa klik tombol buat materi. Pada submenu tugas, pengguna dapat menambahkan data tugas dengan mengklik tombol tambah. Lalu, mengisi formulir yang sudah disediakan. Setelah semua formulir sudah diisi, pengguna bisa klik bagikan tugas. Untuk melihat detail tugas yang sudah tersimpan, pengguna dapat mengklik data tugas tersebut guna melihat instruksi tugas dan juga progres siswa. Di dalam progres siswa, pengguna bisa melihat siapa saja siswa yang sudah mengerjakan dan belum. Setelah tugas dikumpulkan oleh siswa, pengguna dapat melihat jawaban tugas dari siswa, kemudian memberikan komentar, dan juga memberikan nilai terhadap jawaban tugas tersebut.
Berikutnya, pada submenu pertemuan, pengguna dapat membuat jadwal pertemuan untuk setiap rombongan belajar. Pengguna bisa mengisi tanggal mulai pertemuan sampai akhir pertemuan. Kemudian menambahkan deskripsi dan juga link Google Meet jika menggunakan Google Meet. Pengguna juga dapat melihat detail informasi pertemuan, seperti absensi siswa dan juga jurnal harian. Jika ada siswa yang belum melakukan presensi, pengguna bisa langsung menghubungi siswa tersebut. Pada submenu analisis nilai, terdapat data nilai pengetahuan dan juga sikap dari masing-masing siswa. Pengguna dapat mengunduh data-data siswa yang terdaftar. Terakhir, pada submenu rapor, pengguna dapat melihat rekap nilai dari tugas serta nilai ujian siswa. Selanjutnya, kita akan membahas menu materi. Pada menu ini, pengguna dapat membuat bab sebagai bagian utama dari materi pembelajaran dengan mengklik tombol "Buat bab" dan masukkan judul babnya. Setelah itu, klik tombol "Buat bab baru" untuk menyimpan. Setelah bab dibuat, pengguna dapat menambahkan topik di dalamnya dengan mengklik ikon tambah. Setiap topik yang ditambahkan dapat berisi berbagai materi pendukung, seperti teks, gambar, atau video, untuk memperkaya proses pembelajaran. Pada menu ujian, terdapat beberapa submenu utama, yaitu bank soal, jadwal ujian, analisis soal, dan juga sampah ujian. Pertama, untuk membuat bank soal, pengguna dapat mengklik tombol "Buat bank soal", lalu mengisi formulir dengan data yang diperlukan.
Setelah bank soal berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun soal per nomor. Bentuk soal yang dibuat dapat berupa pilihan ganda, esai, atau isian. Setelah soal berhasil dibuat, pengguna dapat melihat pratinjau sebelum digunakan. Selain itu, pengguna juga bisa mengunduh kartu soal sebagai referensi atau arsip. Setelah menyelesaikan bank soal, langkah selanjutnya adalah membuat jadwal ujian melalui submenu jadwal ujian. Lalu, mengisi formulir sesuai dengan kebutuhan. Pada menu ini, pengguna juga dapat memantau progres siswa selama ujian berlangsung. Setelah itu, pengguna bisa mengunduh rekap nilai siswa. Selanjutnya, pada submenu analisis soal, pengguna dapat melakukan analisis komponen soal seperti tingkat kesulitan dan efektivitas pertanyaan dalam mengukur pemahaman siswa. Terakhir, pada submenu sampah ujian, pengguna dapat memulihkan bank soal yang sebelumnya telah dihapus. Selanjutnya, kita akan membahas menu transkrip. Pada menu ini, pengguna dapat melihat daftar transkrip nilai yang mencakup nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk melihat rekap nilai pengetahuan dari tugas, pengguna dapat mengklik tombol tambah, lalu memilih tugas yang sesuai.
Setelah itu, daftar nilai siswa akan ditampilkan. Pengguna dapat menginput nilai secara manual atau dengan mengunggah template nilai yang telah disediakan. Hal yang sama juga berlaku untuk rekap nilai pengetahuan dari ujian. Selanjutnya, untuk melihat rekap nilai keterampilan, pengguna dapat mengklik tombol tambah, lalu mengisi formulir sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk melihat nilai sikap, pengguna dapat mengklik tombol detail pada daftar siswa, kemudian menambahkan nilai sikap secara langsung, kemudian simpan. Untuk template deskripsi, pengguna dapat menyesuaikan isi deskripsi berdasarkan predikat yang diberikan kepada siswa. Dengan demikian, deskripsi nilai akan selaras dengan pencapaian siswa. Pada menu postingan, pengguna dapat membagikan informasi dengan mengklik tombol tambah postingan. Lalu, pengguna dapat mengisi di formulir yang tersedia, seperti judul postingan, deskripsi postingan, informasi kategori, dan juga cover blog. Setelah formulir diisi, klik posting untuk mempublikasikan postingan. Maka akan tampil postingan yang sudah dibuat. Pada menu konsultasi terdapat dua submenu utama, yaitu buku kunjungan dan konsultasi saya. Pada submenu buku kunjungan, pengguna dapat memantau status pengajuan konsultasi, termasuk pengajuan baru, konsultasi yang diterima, ditolak, dan yang telah selesai. Untuk melihat detail informasi suatu pengajuan, klik tombol detail, maka data siswa akan ditampilkan. Pengguna juga dapat memperbarui status pengajuan dengan memilih apakah ingin menerima atau menolak konsultasi. Jika konsultasi diterima, pengguna akan diminta mengisi formulir penjadwalan. Di sini, tentukan tanggal, waktu mulai, waktu berakhir, pilih media konsultasi, apakah bertemu langsung, meeting online, atau melalui WhatsApp.
Jika melalui meeting online, maka sertakan link dari meeting online. Kemudian berikan keterangan dan klik buat jadwal untuk menyimpan. Maka jadwal konsultasi sudah dibuat. Sementara itu, pada submenu konsultasi saya, pengguna dapat melihat daftar konsultasi yang telah dijadwalkan berdasarkan statusnya, yaitu hari ini, akan datang, dan selesai. Pada menu kolaborasi, terdapat 3 submenu utama, yaitu proyek saya, cari proyek, dan cari partner. Pada submenu proyek saya, pengguna dapat melihat daftar proyek yang dimiliki, serta undangan proyek yang diterima. Untuk menambahkan proyek baru, pengguna dapat mengklik tombol buat proyek, lalu mengisi formulir yang mencakup nama proyek, privasi proyek, deskripsi, dan banner proyek. Setelah formulir terisi, klik buat proyek untuk menyimpan data. Setelah proyek tersimpan, pengguna dapat mengklik lihat proyek untuk melihat detail proyek tersebut. Selain itu, pengguna juga dapat mengundang anggota untuk bergabung dengan proyek dengan mengklik tombol undang anggota, kemudian bisa memilih kriteria partner, lalu memilih orang yang ingin diundang, dan membagikan undangannya. Pada submenu cari proyek, pengguna dapat mencari proyek-proyek yang telah dibuat oleh berbagai jenjang dan sekolah. Jika ingin melihat detail proyek, pengguna dapat mengklik tombol lihat proyek. Jika pengguna tertarik untuk bergabung, maka dapat mengklik tombol gabung proyek.
Terakhir, pada submenu cari partner, pengguna dapat mencari rekan kerja untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek. Untuk melihat informasi lebih lanjut mengenai calon partner, pengguna dapat mengklik tombol Lihat Profil. Pada menu perpustakaan, terdapat 3 submenu utama, yaitu Smart Library, buku sekolah, dan juga perpustakaan saya. Pada submenu Smart Library, pengguna dapat mencari buku berdasarkan data dari Kemdikbud. Pengguna dapat melihat detail informasi buku dan memilih untuk membaca atau mengunduh buku tersebut. Setelah membaca, pengguna juga dapat memberikan penilaian dan komentar sebagai feedback terhadap buku yang telah dibaca. Pada submenu perpustakaan saya, pengguna dapat menambahkan buku baru dengan mengisi berbagai informasi seperti judul buku, file buku, cover buku, sumber, informasi penulis buku, informasi penerbitan buku, kategori buku, serta deskripsi buku. Setelah semua data terisi, klik tambah buku untuk menyimpan informasi ke dalam perpustakaan. Pada menu tata tertib, di submenu sanksi, pengguna dapat melihat daftar siswa yang sudah diberikan sanksi. Sedangkan pada submenu daftar siswa, pengguna dapat mencari data siswa untuk dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran
atau mengisi data prestasi yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Pengguna bisa menambahkan data pelanggaran dengan mengklik tombol tambah bentuk pelanggaran dan mengisi formulir bentuk pelanggaran yang telah dilanggar oleh siswa tersebut.